orang semangat sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu terjemaat, terkasih. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Amin. Kita semua luar biasa karena Allah kita luar biasa. Amin. Walaupun di luar cuacanya lagi hujan gitu ya, dingin-dingin, tapi kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Semuanya siap semangat memuji Tuhan. Boleh sorakan haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang menyaksikan secara online. Yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Dan kami bersyukur kalau kami boleh punya Allah yang luar biasa untuk selalu berada terus di pihak kami Tuhan. Kami mau sama-sama naikkan pujian bagi nama-Mu, memberikan yang terbaik. Bahkan kami mau memuji Engkau dengan seluruh jiwa kami, bahkan roh kami, bahkan tubuh kami pun memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, yuk mari kita semua bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan secara online, mari kita bangkit berdiri. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik, amin. Bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Katakan sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi
sungguh amat baik. Amin. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita semua percaya Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Baik kepada saudara, kepada saya, kepada semua kita yang hadir di sini. Yes. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Kita sama-sama mau katakan, He is so good to you and He is so good to me. Kita nyanyiin sambil kita tunjuk teman-teman kita, oke? Kita latihan dulu ya. Kita katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Boleh tunjuk teman-temannya ya, katakan, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, semuanya siap ya? He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Yes. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. God is good and all the time He is good. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wah, kita semua sungguh sangat diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Begitu banyak kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Dan kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak. Terima segala pujian sembah syukur kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita berikan hormat, syukur, kemuliaan buat Tuhan kita. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu saja yang naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, Yesus Kau sungguh baik. Oh Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajamu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajamu. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, Ku mau memuji-Mu. amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan, hormat syukur buat Tuhan kita. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Ya lama syeki, ya bara syeki. Mari Bapak Ibu, angkat suaramu, serukan dan muliakan nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyelamatkan kita, nama yang memberi kita kebebasan, pengharapan. Ya bara syeki, ya we need your love, we need you more than everything. Ya Tuhan, ini kami umat-Mu, kami mau datang sembah syukur, meninggikan nama-Mu. Ya bara syeki, let your spirit overflow in this place. Ya Tuhan, oh curahkan kuasa-Mu Tuhan, menjamah kami, merawat kami. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja.
bagi dosa kita, karena kasih-Nya sungguh sempurna. Marilah puji, tinggikan namanya, sembah dan puji. We worship you, King of Kings and Lord of Lords. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Oh, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Haleluya. Rabasyata karala baba baba syata karaba baba syara. Kira baba baba takarada basyata karala mata kasyana. Kami sembah Engkau, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, lebih dari apapun. Hanya Kau yang layak dipuji. Oh, di atas mesbamu kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, ditinggikan selamanya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan, kami tinggikan dirimu, mengatasi langit. Yes Lord, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, yang kami tinggikan. Oh, dirimu yang Bapa yang berbaik. Haleluya, haleluya. Mengatasi Saudara, Dia Tuhan yang sungguh amat baik.
Apapun terjadi dalam kehidupanmu, Dia tetap Tuhan yang sungguh amat baik. Hari ini kita punya satu alasan untuk bersyukur. Amen. Ku bersyukur atas Kau Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu, yang kudus. Oh, katakan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Yo. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan. Dia lebih tinggi dari semuanya, mengatasi segalanya. Kemuliaannya mengatasi langit bumi. Semua nama akan bertekuk lutut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama, hanya Dia yang layak ditinggikan. Untuk selama-lamanya hanya nama Yesus. Tiada nama lain yang olehnya dapat disebut, hanya namanya Juru Selamat dan Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan kita tinggikan, kita agungkan, kita muliakan. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Yeah. Semua katakan yeah. Semua tangan terangkan. Sama-sama katakan, tinggikan. Tinggikan dirimu. Yuk semua tangan di atas. Mengatasi langit,
Yang lebih meriah buat Yesus, haleluya. Yang lebih meriah lagi, haleluya. Come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh nama Yesus. di atas segalanya. Oke, sekarang saudara boleh nanti keluar dari kursi saudara, lihat kiri kanan saudara dan katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Mana Perisos? Maju, Nyatakan kuasanya. kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu Yuk, dayanya. bentar. Jangan Kok saya sendiri yang keluar? Saudara boleh keluar. Boleh nyapa satu. Oh yeah. Bangkit. serukan nama Yuk, kiri kanan saudara, ayo keluar. maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan Kuasa namanya. Sebentar. Yang tadi pagi yang 40 orang tapi lebih seru. Karena jalan-jalan. Nah, saudara diminta keluar sedikit jalan ke kiri, ke nyebrang sini loh, nyebrang sini, nyebrang sini gitu. Yup. Yo, pasukan. Woo. Yuk, keluar. Bangkit. Serukan nama Yesus. Ajak yang lain maju, yuk maju. Maju, nyatakan Ya, kuasanya. gitu dong. Kita buat Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. seru, ayo maju. Anak-anak muda maju. Namanya Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang hebat. Dia penyembuh, dia dahsyat, dia hebat. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tos kiri kanan, tos, give vibe. Haleluya. Wow. Silakan duduk. Praise the Lord. Kipas-kipas dulu, saudara. Saya buka jaket
Katakan bersama saya percaya firman Tuhan hidup, kuat dan berkuasa. Sanggup mengubah hidupku, bertumbuh serupa Yesus. Sekarang saya siap mendengar firman, siap menjadi pelaku firman. Amin. Puji Tuhan, sebuah sukacita kita dapat bersama di pagi yang diberkati ini. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming atau juga secara online. Wow, kalau di rumah nggak dapat yang suasana begini ya. Sebab itu sebaiknya setiap minggu kita ada di sini ya, on site. Minimal seminggu sekali kan. Ya, kalau doa fajar lagi di sini berarti seminggu 2 kali ada di sini gitu kan. Selain itu saudara ada kersel-kersel di mana saudara membangun sebuah hubungan kejemaatan yang otentik. Iya. Jemaat yang lebih saling mengasihi dan sudah bertumbuh bersama-sama. Bisa dikecilin sedikit. Oke. Terima kasih, hari ini kita punya seorang soundman yang baru, yang kalau dibayar mahal, tapi ini soundman yang memberi diri dengan sukarela untuk menjadi membantu di gereja ini, yaitu Bapak Budi Agus. Mari kita berikan aplaus. Yang lebih enak dipanggil Pak Budi atau Pak Agus? Pak Budi. Oke, kalau Pak Budi itu lebih saya ingat karena di masa kecil kita belajar. Haleluya. Ini Bapak Budi. Haleluya. Ya. Ya. Terima kasih karena Pak Budi merasa ini rumahnya sehingga mengambil bagian dalam tugas dan tanggung jawab di rumahnya. Tema kita bulan ini adalah pribadi sehat, berbuah dan berbahagia. Dan bulan ini kita juga akan dilayani oleh teman-teman saya hamba Tuhan yang luar biasa juga. Nanti ada Pendeta Royal Purba, ya marganya Purba tapi orangnya modern ya. Abad 21, jangan salah ya. Lalu yang satu lagi Pastor Sabto Nainggolan. Itu sahabat saya di Vietnam dan sudah kembali pindah di Indonesia. Juga akan melayani kita di ibadah bulan ini. Bilang apa sebelum, pastikan semua ada. Ya, karena tema bulan ini seru ya, menjadi pribadi sehat, bahagia dan pribadi sehat, berbuah dan berbahagia. Nah, topik hari ini adalah hati nurani yang murni. Kenapa kok bahas hati nurani yang murni? Ya, oke nanti saya akan jawab. Kita baca dulu sebuah pantun. Nah, ada pantun. Kali ini kebagian Kak Lori. Kak Lori Huai Sine. Mesti ada fam sinenya, mesti dibilang kalau nanti Kak Lori marah. Kok saya sine juga. Kak Lori yang akan membaca pantun. Dan saya harap semua semangat ya. Cek. Kalau cakep emang dari lahir. Belum saya. ada suara. Cek. Kalau cakep emang dari lahir kalau saya. Udah. Bang bisa diiringin bang, biar nggak sepi-sepi banget gitu ya. Weh. Karena kan Tuhan harus dinikmati, bener ya? Udah siap belum? Oke, bahasa Indonesia aja ya. Karena bahasa Inggris saya nggak bisa soalnya. Bangun pagi, siapkan diri. Terima kasih. Naik ojol ke WTC Kota Wisata. Jaga hati selalu murni. Pribadi sehat, berbuah, berbahagia. Yes. Cuma Hanya segini belum aja cukup, ya? mesti ada satu lagi di bawah sini. Ya.
Bapak-bapak boleh juga, Pak Irwan mau sekali-sekali mau baca? Pak Irwan langsung goyang kepala. Waduh. Hah? Siapa? Oh, anak youth. Oke, silakan anak youth. Siapa? Ewo, ya baik. Mari kita sambut Ewo, ya berikan aplaus. Oke. Halo. Pantaunya yang mana? Yang ini ya? Baca aja sudah. Bangun pagi, siapkan diri. Wow, Naik ojol ke WTC Kota Wisata. mantap. Jaga hati, selalu murni. Iya, Pribadi sehat, berbuah, berbahagia. mantap. Pantunnya ada Jogja-Jogjanya. Oke, terima kasih. Mari kita baca 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, ini yang Tuhan mau buat setiap kita ya, bahwa setiap kita menjadi pribadi yang baik dan sehat dalam segala sesuatu. Nah, saudara, itu berarti saudara bukan hanya roh kita yang perlu baik dan sehat, tapi juga apa? Jiwa kita harus baik dan sehat. Tubuh kita juga harus baik dan sehat, ya. Oke, jadi pastikan bahwa kita alami hal ini karena ini bagian dari rancangan Tuhan atas setiap kita. Diri kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh di satu kesatuan, maka saudara pastikan semuanya baik dan sehat. Kalau bicara masalah jiwa hari ini saudara, maka bukan hanya Indonesia, tapi di seluruh dunia ada pertambahan orang yang mengalami gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa. Ini mulai dialami oleh orang berusia 15 tahun ke atas. Berarti saudara remaja sekarang banyak yang mengalami saudara juga masalah kejiwaan. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita punya Bapa yang sungguh amat baik ya. Dia ingin melihat kehidupan Pak Irwan, roh, jiwa, tubuhnya semuanya apa? Baik dan sehat ya. Bapakku yang baik. Amen. Sangat ku cinta. Jadi Bapa yang sungguh amat baik selalu merancangkan dan menginginkan yang sungguh amat baik dalam hidup Robert. Oh enggak ada amin Bet? Yes. Gitu kan. Nah saudara, kunci untuk menjadi pribadi yang sehat, berbuah dan berbahagia, yang menentukan itu adalah hati nurani yang murni. Katakan hati nurani yang murni. Hati nurani itu berbicara mengenai saudara, hati yang mendapat cahaya Tuhan. Hati yang mendapat terang ilahi. Atau saya bisa sebut God's spotlight. Ya, spotlight ilahi. Sedangkan murni artinya tulen, tidak ada campuran atau belum mendapat pengaruh dari luar. Tulen, belum terkontaminasi, belum tercampur, belum dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Itu yang dimaksud dengan murni. Nah saudara, Tuhan mau hati kita seperti itu. Dicahayai oleh Tuhan. Hati kita diterangi oleh Tuhan. Saya sebut God's spotlight. Spotlight ilahi.
Nah, apa itu hati nurani, saudara? Di dalam perjanjian baru, kata hati nurani itu digunakan kata ini, suneidesis. Yang berarti apa? Kesadaran moral atau pengetahuan moral. Hati nurani bereaksi saat tindakan, perbuatan, atau perkataan seseorang sesuai atau bertentangan dengan sebuah standar mengenai benar atau salah. Ya, ketika benar dia akan bilang, bagus, great, itu benar. Ketika salah, salah itu. Atau sebelum kita melakukan kesalahan, hati nurani sudah apa? Ingatkan. Ya. Sebab fungsi hati nurani adalah kesadaran moral, baik atau buruk, benar atau salah. Juga fungsi dari hati nurani itulah refleksi diri. Kita dapat mengetahui keadaan hati kita seperti apa. Karena hati nurani itu akan memberitahu. Saksi, juga dia adalah saksi yang paling benar, paling jujur. Karena yang paling tahu diri kita adalah hati nurani kita. Dia juga adalah pelayan sistem nilai yang baik dalam hidup kita. Saudara sudah punya nilai tertentu, misalnya nilai kemurahan hati. Suka memberi itu adalah nilai hidupmu. Ketika saudara ada orang yang membutuhkan dan saudara itu punya kesempatan memberi, tapi saudara tidak memberi orang itu. Orang yang sudah menganut sistem nilai itu akan membuat hati nuraninya apa? Hati nuraninya tenang, bahagia, atau seperti apa hati nuraninya? Merasa tidak nyaman, merasa ada yang salah, betul? Harusnya kan tadi saya pulang dipikirin terus, aduh kenapa ya, aku harusnya kan memberi, kenapa aku gak memberi gitu. Karena hati nuraninya sudah terganggu, gitu kan. Karena hati nurani tadi sudah menerima nilai itu. Jadi ketika nilai itu sudah diterima oleh hati nurani, maka hati nurani itu memastikan bahwa nilai itu dihidupi oleh kita. Sampai di sini jelas? Ya. Nah, ini fungsi hati nurani juga sebagai motivasi yang menggerakkan kita. Ya, motif-motif kita itu ada di hati nurani. Ya, jadi hati nurani itu adalah sesuatu yang sentral sekali di dalam kehidupan kita manusia. Sangat sentral, sangat strategik, sangat menentukan. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 8 Yesus sendiri mengucapin begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya yang murni hatinya. Sebab orang yang murni hatinya akan melihat Tuhan. Nah, tentu tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi melihat karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang murni hatinya. Terus akan mengalami pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Paulus menyadari hal ini. Paulus tahu bahwa hati nurani sangat menentukan. Ya, saya yakin Paulus juga tahu Amsal 4 ayat 23. Apa bunyi Amsal 4 ayat 23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Ada terjemahan lain yang berkata, jagalah hatimu dengan penuh kerajinan, sebab hatimu itulah harta sesungguhnya. Nah, saudara, itu berarti saudara, hati kita ini sangat krusial, sangat strategik, sangat sentral dalam kehidupan manusia. Dan sejati dirinya manusia adalah hati nuraninya. Kalau nggak ada hati nurani sama dengan apa? Sama dengan dogi. Betul? Ngerti maksudnya? Sama dengan binatang. Binatang tidak punya hati nurani, gitu kan? Nah, ini istimewanya kita, mulianya manusia, ada hati nurani. Ya, ketika manusia hidup tanpa hati nurani udah seperti binatang, betul nggak? Perilakunya perilaku lebih binatang dari apa? Binatang. Kalau sudah tidak lagi punya hati nurani yang baik, hati nurani yang sehat. Paulus berkata,
Karena dia menyadari, dia tahu, dia memandang begitu penting sekali hati nurani yang murni. Mari kita baca bersama Kisah Rasul 24 ayat 16, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa, perhatikan ini kata kunci pertama. Yang kedua, berusaha, kata kunci kedua, untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Seorang Paulus menyampaikan kepada kita saat ini betapa pentingnya hidup dengan hati nurani yang murni. Itulah sebabnya dia berkata, aku senantiasa. Senantiasa berarti selalu, terus menerus, konsisten. Yaitu apa? Hidup dengan hati nurani yang murni. Di hadapan Allah dan manusia. Sebetulnya kalau bilang di hadapan Allah udah cukup ya. Karena kalau orang sudah hidup dengan hati nurani di hadapan Allah itu udah jelas. Itu pengaruhnya kepada siapa? Manusia. Iya kan? Nah, kemudian saudara perhatikan. Dia gak sekedar bilang senantiasa. Tapi dia menambahkan kata apa yang berikut? Setelah kata senantiasa. Berusaha. Saudara, kalau saudara berusaha, usaha. Itu berarti penting tidak? Sesuatu yang penting, betul? Sesuatu yang kita perlu, ya, yang kita butuhkan, betul? Ya. Jadi dia berusaha. Kata berusaha yang digunakan juga menunjukkan bahwa hidup dengan hati nurani itu bukan sesuatu yang semudah itu juga. Ya toh? Nah, saudara, saya harap ini menjadi catatan penting buat kita. Betapa ya pentingnya buat saya dan saudara. Senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Nah, kembali kepada tadi saudara, fungsi hati nurani. Berarti saudara kalau hati nurani kita murni berarti kita punya kesadaran moral. Ini baik, ini buruk. Oke, kita hanya lakukan yang baik. Oh ini benar, ini salah. Oke, kita hanya lakukan yang benar. Ya kan? Itu hati nuraninya berarti bagus. Ya. Nah, kita perlu saudara belajar untuk memeriksa hati nurani kita. Kalau ada yang gak beres langsung dia apa? Emangnya gue pikirin? Atau? Dibereskan. Nah saudara, ini menarik sekali pernyataan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan begini. Kalau kamu mau ke rumah Allah, bait Allah, berikan persembahan. Nah bait Allah kita hari ini, kita anggap ini sebagai sebuah tempat di mana kita bersekutu bersama-sama sebagai sebuah bait Allah rohani. Kita datang ke sini untuk mempersembahkan sesuatu. Apa yang kita persembahkan? Yang pertama, tubuh kita. Setuju? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, yang kedua, pujian penyembahan kita itu adalah persembahan. Yang ketiga, saudara juga mempersembahkan harta saudara untuk perpuluhan, kolekte atau sulung atau persembahan lainnya. Nah, minimal ada 3 jenis persembahan ini. Tetapi ingat Tuhan Yesus bilang begini. Kalau kamu mau membawa persembahan, lalu kamu teringat akan sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu. Tinggalkan dulu persembahanmu, kembali dulu, bereskan dulu. Selesaikan dulu soal hati. Betul? Restitusi dulu. Pulihkan dulu hatinya. Baru balik dan memberikan persembahan itu. Nah saudara, ini betapa pentingnya hati nurani yang murni saudaraku. Ya kan? Karena ternyata Tuhan itu mencari hati nurani yang murni. Lebih dari apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Adalah hati nurani yang bersih. Hati nurani yang baik. Ya kan? Nah saudara, kita mesti terbiasa untuk memeriksa ke dalam.
Kemarin di doa fajar saya share, di doa fajar saya bilang gini, kalau sembahyang, pujian, doa firman, kita tuh ya kalau ketemu Tuhan, kita langsung ke atas. Tapi bagaimana kalau kita belajar, waktu pujian, doa firman, PDF, kita masuk dulu ke dalam. Ke sini dulu baru ke atas. Ya tadi, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah itu kan ke atas. Kalau ada sesuatu di sini nih, tinggalkan dulu yang rencana ke atas, beresin dulu yang di sini. Setelah di sini beres, baru kamu datang mempersembahkan sesuatu kepada yang di atas. Sampai di sini semakin jelas buat saudara? Amin. Jadi jangan anggap biasa soal hati nuranimu. Ya, karena itu sangat mendapat perhatian serius dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara, hari ini Tuhan ingatkan kita bagaimana menjaga hati nurani kita bersih, murni, terus senantiasa murni, maka kita perlu kebaskan debu. Kata Yesaya 52 ayat 2, kebaskanlah debu daripadamu. Nah, debu ini adalah partikel halus yang tidak kelihatan mata, kadang kalau kurang jelas. Seperti ini, ada debu nggak di ruangan ini? Ada, tapi kita nggak mampu lihat karena terlalu halus. Perlu ada cahaya yang kuat sekali untuk menemukan debu-debu itu. Ya. Nah, saudara, kita perlu spotlight-nya Tuhan. Spotlight itu lampu sorot ya, betul ya? Kita perlu lampu sorotnya Tuhan. Spotlight-nya Tuhan. Supaya saudara kelihatan debu-debu itu di hati kita. Kalau ada debu-debu itu di hati kita, cepat disingkirin. Halo, amin. Jangan dibiarkan. Ya, karena apa? Karena itu mengotori. Kalau hati kita kotor, yang keluar dari hidup kita apa? Kotor. Karena firman berkata kalau sumber airnya kotor, ya airnya kotor. Sumber airnya pahit, ya airnya pahit. Jadi saudara-saudara, yang menentukan saudara sikap perilaku kita yang bisa dinikmati oleh orang lain atau yang termanifestasi dari kehidupan kita adalah yang di dalam hati nurani kita, ya kan? Sebab itu kita harus rajin-rajin untuk mengebaskan debu di situ, ya. Kita perlu spotlight ilahi supaya saudara jangan sampai perkara-perkara duniawi, kekotoran, kenajisan itu nempel di hati nurani kita. Itu bukan hanya mengotori, merusak, tapi meracuni hidup kita. Dan kalau udah meracuni hidup kita, membinasakan kita. Saudara, akan terjadi saudara keadaan yang tidak baik, kerusakan, ya gangguan dalam hidup seseorang. Secara kejiwaan, bahkan gangguan secara fisik, jasmani seseorang. Kalau hati nuraninya bermasalah, betul tidak? Banyak orang simpan kepahitan, kemarahan, dendam, kebencian, iri hati dan lain sebagainya. Wah, itu meracuni hidupnya, meracuni jiwanya dan membuat tubuhnya juga sakit. Banyak orang mengalami sakit fisik yang berulang-ulang gak selesai-selesai. Sebetulnya bukan murni karena masalah medis, tapi karena jiwa yang bermasalah dari hati nurani yang kotor tadi. Hati nurani yang sudah teracuni tadi, ya kan? Maka itu meracuni jiwanya, meracuni tubuhnya juga. Soalnya jangan main-main. Hati nurani itu sangat menentukan. Saudara mau jadi suami yang sehat, berbuah dan berbahagia, milikilah hati nurani yang murni. Saudara mau jadi istri yang sehat, berbuah dan berbahagia, milikilah hati nurani yang apa? Murni. Saudara mau jadi pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, apapun saudara profesimu. Tapi sebagai pribadi apapun, saudara ada pribadi yang sehat, berbuah dan berbahagia. Ini pilihan saudara. Mau gak saudara? Iya kan? Gak bisa jadi dengan sendirinya. Paulus bilang, aku senantiasa apa? Berusaha. Jadi harus ada usaha saudara. Ya kan? Dan saudaraku, cara yang praktis saudara bisa. Jadi
ada filosofi kedokteran yang bagus. Yaitu lebih baik menjaga kesehatan, mencegah sakit ya daripada mengobati sakitnya. Jadi mencegah lebih baik. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mencegah. Nanti saya akan beritahu kepada bagaimana cara menjaga hatimu. Kita perlu tutup rapat-rapat hati kita. Supaya jangan masuk partikel-partikel asing tadi. Debu-debu tadi jangan sampai masuk nempel di situ. Tapi kalau sudah nempel di situ, cepat-cepat beresin. Halo, amin. Jangan dibiarkan, karena itu berbahaya. Ya, itu akan meracuni hidup. Nah, saya akan bagikan ini kepada saudara. Saudara ikut SPK kelas pelajaran berapa ini? Ini pelajaran berapa? Pelajaran 6. Hari ini pelajaran 8 sebentar ya. Tapi ini pelajaran 6 tentang menjadi pembelajar firman atau meditasi firman. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya temukan bahwa kunci bagaimana saya punya hati nurani yang murni, ya, yaitu dengan membereskan yang nggak beres di dalam sini, dan juga menjaga melindungi saya, menutup rapat-rapat daripada partikel-partikel asing, debu-debu yang bisa masuk pada hati saya, yaitu dengan melakukan light. Saya anggap ini spotlight-nya Tuhan. Katakan spotlight-nya Tuhan. Ini lampu sorotnya Tuhan, kita perlu lampu sorotnya Tuhan. Ya kan? Nah, bagaimana kita dapat spotlight-nya Tuhan, yaitu dengan meditasi firman. Atau dengan merenungkan firman. Nah, tentu kita gak bisa merenungkan firman tanpa membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab, katakan membaca Alkitab. Jadi kita ini harus suka membaca Alkitab atau SMA. Wah, gak apa, kita perlu S1, S2, tapi SMA perlu kuliah juga, tapi SMA perlu juga ya. Suka membaca Alkitab. Nah, saudara-saudara, pada waktu kita membaca Alkitab, sebetulnya itulah cara efektif. Di mana kita kebas debu dari hati kita. Dan kita juga apa? Tutup rapat hati kita daripada pengaruh luar. Ya kan? Nah, saudara, saya mau latih saudara. Dan ini akan dipraktekkan. Dipraktekkan secara pribadi saudara, maupun dipraktekkan juga di dalam kerselmu. Ya, kerselmu maupun secara pribadi, lakukan ini bersama-sama, spotlight. Nah, saudara-saudara, pada waktu saudara baca Alkitab, contoh, mari kita rame-rame buka Mazmur 1. Sedikit latihan di sini supaya saudara bisa punya skill ini atau keterampilan ini ya. Ini adalah sebuah keterampilan yang saya berikan pada saudara. Ya, ayat firmannya nggak usah ditampilkan, tetap aja di situ tulisan lightnya. Saya ajak jemaat lihat di Alkitab masing-masing. Di Mazmur 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Oke. Saya tidak ajak saudara baca semuanya, tapi saudara lihat saja secara cepat. Saya berikan sampel diri saya ya. Jadi saya yang sedang membaca Mazmur 1. Ketika Bram membaca Mazmur 1, maka Bram menggunakan model light. Oke. Yang pertama, saat Bram membaca Mazmur 1, apa yang Bram pelajari? Learn. Apa yang Bram pelajari di situ? Learn-nya apa? Oke. Oh ya, pelajaran yang saya dapat dari Mazmur 1 adalah kunci hidup yang berbahagia dan berhasil dalam segala apapun yang saya kerjakan adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya tulis, saya bikin jurnal, tulis. Itulah L, oke? Sampai di sini jelas? Kemudian saat saya membaca Mazmur 1, saya perhatikan I-nya. I-nya adalah pertanyaan keduanya. Apa koreksi Tuhan
atas saya. Koreksi Tuhan itu misalnya Tuhan perlihatkan adakah dosa atau hal-hal yang perlu saya bereskan. Nah ini sudah menyangkut hati nurani, introspeksi diri, introspection dalam bahasa Inggrisnya. Introspeksi di Indonesia kan ya, saya sebut periksa di diri. Jadi ketika saya membaca Alkitab Mazmur 1, ada 6 ayat, saya periksa diri saya. Apa yang gak beres di hati saya ini? Debu mana yang perlu dikebaskan dari hati saya? Oke. Saya pelajari. Ternyata saya masih diperlihatkan Tuhan ada debu di hati saya. Saya masih suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Semakin digosok, semakin gosip. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya masih suka duduk dalam kumpulan pencemooh, suka gosip. Ampuni saya. Sucikan hati nurani saya Tuhan Yesus. Amin. Udah debunya keluar, ces. Udah, saya perlu tutup rapat-rapat, sudah. Nah kemudian yang ketiga adalah bagaimana respon saya. Saya ada growth, ada pertumbuhan. Baca firman itu tujuannya kan supaya ada pertumbuhan kepada siapa? Kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ada pertumbuhan iman, setuju? Ngapain baca Alkitab gak ada pertumbuhan? Loh tujuan baca Alkitab supaya kita ada pertumbuhan iman. Rohaninya tumbuh, setuju? Nah dari 6 ayat ini. Bagaimana saya bertumbuh? Saya mau bertumbuh dalam hal apa? Oke, pertumbuhan. Saya mau bertumbuh sebagai seorang pembelajar firman yang baik. Ya, atau pembelajar firman yang setia. Pembelajar firman yang rajin, itu pertumbuhan. Ya, ini yang menjadi rencana pertumbuhan saya. Oke, saya tulis. Menjadi pembelajar, bukan hanya pembaca ya. Pembelajar firman yang baik. Oke, udah saya tulis. Lalu bagaimana saya bisa menjadi pembelajar firman yang baik? Pertumbuhan, bagaimana saya bertumbuh? Maka saya perlu membangun yang namanya habit atau pembiasaan. Dan kebiasaan baru apa? Oke, kebiasaan saya adalah saya akan membaca Alkitab saya minimal 1 pasal setiap hari secara berurutan dengan menggunakan model light. Wah, itu pembiasaan. Oke, ini yang saya mau lakukan. Jadi kebiasaan saya supaya bertumbuh. Sampai di sini jelas? Bisa ikuti? Gampang, nanti kita akan terus praktek nanti. Di kersel-kersel, di rumahmu saudara praktek. Dan triumph. Triumph itu tempis sorak-sorak kemenangan. Nah saya sebut ini prophetic. Pada waktu kita baca firman, saya baca firman. Saya juga perlu ada deklarasi firman. Deklarasi iman. Deklarasi janji Tuhan. Berdasarkan apa? Rema. Jadi kalau saya baca Alkitab saya mesti dapat rema. Rema itu yang saya ucapkan. Atau saya tulis rema itu. Itu triumph. Dari 6 ayat ini rema saya bisa yang ini. Ya beda-beda, orang kita bisa beda-beda ya. Ini sampel aja, contoh. Apa saja yang saya perbuat berhasil. Yes, puji Tuhan. Pekerjaan saya berhasil. Bisnis saya berhasil. Oh, pernikahan saya berhasil. Anak-anak saya berhasil. Studiku berhasil. Kuliahku berhasil. Yes, yes, yes. Wah, itu triumph. Saudara dengar ya. Kalau saudara konsisten tiap hari itu ya, lakukan ini light, maka hati nuranimu pasti bersih. Setuju? Kenapa? Karena kunci delight itu ada apa saudara? Kunci untuk hati nuranimu murni dalam model light ini apa? Di L-nya atau G-nya atau H-nya atau T-nya? I itu saudara. Seringkali kita baca Alkitab, orang baca Alkitab sambil lalu tanpa periksa diri. Bagian ini penting. Jadi kita perlu periksa terus hati nurani kita. Daud selalu
Brother? Daud selalu punya doa ini. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekarang saya lagi ada kelas khusus mengenai sisi gelap. Lumayan yang ikut, banyak banget, 70-an orang. Banyak pendeta-pendeta. Saya kalau ke jemaat kan gak bisa terlalu dalam-dalam. Ya. Tapi sebetulnya saya banyak tuh mau mengungkapkan tuh ya. Tapi ya saya ngerti, saya mesti ngukur. Karena percuma kalau saya ngomong terlalu, ini juga nanti yang lain bengong-bengong gitu aja. Saya sederhanakan, kalau khotbah-khotbah begini saya sederhanakan. Nah saudara, kenapa kok tiba-tiba banyak orang gagal, jatuh, hancur-hancuran. Sekarang tuh ya banyak yang waduh, kok kita terkejut, kok bisa jadi hidupnya kayak, lah kenapa bisa gitu? Lah ya ini, karena tidak terbiasa periksa diri. Enggak terbiasa. Yang terbiasa mikirin apa kata orang, meriksa orang lain. Gitu. Kurang waktu meriksa hati. Gitu loh. Jadi penting sekali untuk kita punya waktu meriksa hati. Kapan? Bukan sekali-sekali, tiap hari lah. Caranya ya lah pas baca Alkitab itu. Pas baca Alkitab tuh izinkan Tuhan itu kasih spotlightnya di hati nurani kita. Set. Iya kan? Sampai kelihatan, wih ada debu loh. Kelihatan, ya ada yang enggak beres, ada yang kotor. Nah ini gaya hidup saya terbiasa untuk gini. Oh tadi saya ngomong salah, saya langsung bisa tahu tuh ngomong salah. Maksudnya ngomong salah dalam hal bukan teknis ya. Kalau ngomong salah teknis ya gak usah merasa bersalah. Artinya kita perbaiki aja. Tapi ngomong salah dalam arti prinsip tuh ada unsur-unsur motif yang gak benar. Saya langsung harus beresin. Tuhan tadi salah Tuhan, sorry ampuni saya, mohon maaf. Saya langsung cepat begitu. Saya gak punya kebiasaan gini, emangnya gue pikirin itu aja kok sepele hal biasa. Nah. Kenapa? Karena perhatikan, debu itu halus. Tapi kalau debu itu mulai nempel, saudara gak beresin, dia tambah tumpukannya gak? Tambah tebel gak? Tambah tebel lah. Hati-hati, jangan saudara anggap, ini mah sepele dosa biasa lah. Suami istri saling maki-maki biasa lah. Itu bukan biasa. Mesti cepat diberesin. Itu. Saya salah sama istri ya, saya minta maaf juga. Bisa tanya, ini ada anak perempuan saya di sini, ada anak-anak saya. Saya minta maaf, saya ada salah. Saya ngomong salah, saya ada kadang emosional. Saya ngomong salah, ya saya minta maaf. Apakah saya pernah gak minta maaf sama istri saya? Anda bisa tanya sama istri saya, kalau saya salah, saya minta maaf. Kenapa? Saya gak bisa anggap itu biasa. Karena itu bisa merusak hati nurani saya. Mengotori hati nurani saya. Saya anggap biasa, bahaya itu. Gak boleh. Nah jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita memeriksa hati nurani kita dengan light. Berapa banyak saudara yang mau lakukan ini setiap hari? Boleh angkat tangan saudara? Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Yang belum dapat anggur dan roti boleh acungkan jarinya. Yesus Engkau ku kagumi. Yes Lord. Praise the Lord. Saudara sudah bisa buka roti dan anggur.
ambil rotimu supaya nanti pas kita lakukan udah gampang buat saudara. Ya. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terdilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Roti dan anggur di tangan kanan saudara, haleluya. Sebuah kehormatan ilahi yang kita dapatkan karena kita bisa bersekutu dengan tubuh Yesus dan darah Yesus. Jadi ini bukan sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang agamawi, tapi benar-benar ini adalah sebuah perbuatan iman dan penghormatan yang kita berikan juga sama Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Itu doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus, mengingat kematian Kristus bagiku, memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita katakan, terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku dan darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Minta hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Bereskan hati nuranimu kalau ada kemarahan, kebencian, dendam, keiri hatian, kecemburuan, berbagai macam hal, najisan, kekotoran di dalam hati nuranimu. Akui sama Tuhan dan bilang darah Yesus, minta darah Yesus untuk menyucikan hati nuranimu. Praise the Lord. Yes Lord. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Aku telah dibenarkan oleh darah Yesus, dinamaikan dengan Bapa. Haleluya. Aku mengucap syukur. Aku telah mengalami penebusan yang sempurna. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Terima kasih Abba ya Bapa. Thank you Jesus. Kiralabalaba shikaralaba. Kiralabalaba shikaralaba shikaralaba. Kiralabasya. Firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Itulah sebabnya berapa banyak jemaat yang hari ini berkata, seperti Paulus, sebuah komitmen saudara buat hari ini. Aku mau senantiasa berusaha hidup dengan hati nurani yang bersih di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kalau itu komitmenmu, itu keputusan, itu pilihanmu, responmu, ikuti doa saya. Bapa Surgawi, saat ini aku membuat keputusan menjalani hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, di hadapan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita semua diberkati, amin. Amin. Siang hari ini kita akan diberkati lebih lagi oleh kesaksian pujian dari teman-teman yang ada dari Kersel Agape Cikarang. Boleh kita undang teman-teman kita, boleh naik ke sini. Kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman kita.
Ya, shalom. Nah, ini mengenai Kersel. Saya adalah jemaat baru yang baru 2 kali ikut Kersel. Tapi saya mau katakan bahwa saya mengucap syukur sekali karena punya Kersel Agape. Ya. Ya, di mana kami ini keluarga, kami punya prinsip Agape, kasih yang benar, kasih Tuhan, kami merasakan saling dikuatkan, saling menguatkan. Dan yang paling saya merasa luar biasa adalah anak-anak muda. Karena mereka yang semangat, mereka yang setiap Sabtu, mereka yang antusias. Dan saya sangat diberkati. Anak saya baru sekali kemarin ikut, juga merasa diberkati. Doakan mulai minggu depan kami akan pisah. Yang orang tua Agape, yang anak-anak muda mau bikin sendiri, Pak. Jadi, namanya sementara masih rahasia, tapi kita nyebutnya Agape Youth Junior. Dan yang luar biasa, kita semua sadar bahwa kita ini luar biasa, kita berharga di mata Tuhan. Kita dibentuk, kita ditenun saat dalam kandungan. Dan anak-anak muda ini yang mengatakan bahwa hari ini kita mau deklarasi sama Tuhan bahwa kami semua ini miliknya Tuhan. Terima kasih, semoga apa yang dikerjakan mereka boleh memberkati. Saya tidak ikut nyanyi karena saya ke sana. Dalam
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, akan firman-Mu mengenai hati yang murni. Terima kasih ya Tuhan. Inilah saatnya kami datang padamu ya Bapa, mengaku dengan setulus hati kami. Kami ingin memiliki hati yang murni di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu murni di hadapan-Mu. Terima kasih atas kekuatan dan kemampuan yang selalu baru yang Engkau berikan bagi kami semua. Sehingga kami bisa melewati hari demi hari hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan selalu terus menjaga hati kami. Selalu murni di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu. Biarlah firman-Mu melekat dalam diri kami. Dan jadilah kami sebagai pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur padamu Tuhan. Engkau telah mengirim seorang gembala bagi kami di gereja kami ini. Sertailah setiap langkah-langkahnya. Sertailah setiap pelayanannya. Dan sertailah dan lindungilah keluarga besarnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya ketika hamba-Mu pergi dan Kau utus, ada tanda-tanda mujizat yang selalu menyertainya. Biarlah perkenanan-Mu terus turun atas hidupnya. Di mana saja Engkau utus hamba-Mu Pak Bram Swindun, ada suatu pekerjaan Tuhan yang sangat besar dinyatakan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Pak Bram Swindun beserta sisi istri dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu untuk seluruh pengerja di GBIWTC Kota Wisata. Yang dimulai dari gembala kami Pak Bram dan juga penatua dan para diaken dan juga para pengerja dan seluruh jemaat GBIWTC Kota Wisata. Hingga ada saat ini suatu anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami selalu mengucap syukur akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendeklarasikan persembahan, kami akan mengingatkan apabila Bapak Ibu ingin memberikan suatu persembahan, baik itu melalui online, yaitu bisa melalui QR Code, yaitu melalui BCA ini, ada di depan kursi Bapak Ibu, atau juga bisa melalui QRIS, yaitu melalui bank lainnya. Bahkan juga apabila Bapak Ibu mempergunakan dengan persembahan melalui amplop, Bapak Ibu bisa nanti serahkan atau ditaruh di kotak persembahan setelah Anda selesai ibadah ini. Baiklah, kita sama-sama akan deklarasikan persembahan. Kita akan mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Baik, kalau sudah kita akan sama-sama deklarasikan dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, semua dan keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bram atas sharing firman-Nya kepada kami yang menyegarkan kami semuanya. Tuhan Yesus menyertai setiap pelayanan Bapak. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan warta. Kami silakan dari multimedia untuk menampilkan wartanya. Bapak Ibu Jemaat terkasih, saya Selin. Saya mau baik kita saksikan warta kali ini. Let's check it out. Info ibadah raya hanya diadakan secara 2 kali. Yang pertama jam 8 pagi. Dan pada jam 10.30 Jangan lupa untuk datang tepat waktu dan we'll see you there. Demikian info warta untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik, kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa siang hari ini jam 12 ada pelajaran SPK, yaitu pelajaran yang ke-8. Dan juga ada hari ini sebentar. Audisi WL dan Singer. Adakah yang sudah mendaftar? Kalau ada yang mau ikut daftar silakan menghubungi Pak Frenzy. Ya. Dan juga kami memberikan infokan bahwa toilet nurse di sebelah sana bisa dipergunakan kembali. Oke, demikianlah warta sepekan ini. Dan kami ingatkan Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan pakai amplop, sebelum pulang Anda bisa taruh di kotak ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Dian. Iya, saudara, saya percaya bahwa saudara mencintai rumah ini. Amin. Sebab itu saudara tentu senang sekali kalau di rumah ikut mengambil tugas dan tanggung jawab yang ada di dalam rumah. Nah, di rumah kita perlu yang bertugas sebagai aser, ya. Kita perlu juga di power team, ya, pelayanan pujian penyembahan, ya, dan masih ada bagian-bagian yang lain di KFC dan lain sebagainya. Senang sekali kalau saudara bilang, Pak Gembala, saya siap nih membantu ikut bertugas apa yang bisa saya lakukan di gereja ini kalau diperlukan. Ya, sangat diperlukan ya saudara-saudara. Jadi saudara, saya ajak, saya dorong semua talentamu bisa digunakan untuk pengembangan pelayanan di rumah kita ini. Betul Bapak Ibu, siap? Ya, terima kasih ya buat anak-anak muda dari Cikarang kejauhan. Kalau ngomong Cikarang tuh jauh, apa ya namanya itu? Hah? Air rusa ya? Bukan, Ci itu air ya? Air, Cibarusa. Oke, ya udah. Kalau Cikarang pikiran kita Cikarang tuh yang udah di Kerawang sana, mau deket di sana gitu, jauh sekali. Dulu saya pikir begitu, jauh banget. Ya enggak juga di sini ya, Cibarusa. Kan Harvest City sampai di
belakangnya rumah mereka itu. Wow, panjang sekali itu Harvest City ya. Oke. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersekutu bersama kita di hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh, haleluya. Semua jemaat yang setia. Haleluya. Bagaimana kalau minggu depan saudara bawa keluarga dan kenalan? Bilang sama sebelahmu, minimal 1 jiwa. Ayo dong bilang minimal 1 jiwa. Apalagi pembicara minggu depan bagus-bagus ya. Luar biasa gitu kan. Yang lebih bagus lagi Tuhan hadir. Pembicaranya bagus Tuhan gak hadir ya biasa saja. Ya, jadi saya mendorong untuk saudara bersemangat ngajak jiwa-jiwa untuk hadir di ibadah raya kita maupun di Kersel. Ya, puji Tuhan buat sudah ada 2 Kersel di Cibarusa. Berikan aplaus. Puji Tuhan. Ya. Ayo dong semua berlomba-lomba, Kersel-Kersel berlomba-lomba. Wah, kemarin saya lihat Kersel Mount Hermon ya. Kok namanya Mount Hermon? Oh, New Wine. Wih, bagus sekali New Wine-nya. Mereka selalu makan-makan gak ajak kita, saudara. Kita hanya menikmati foto. Tapi itu menarik sekali ya. Kita lihat foto aja udah seneng. Apalagi kalau hadir. Bilang sama sebelum, pastikan hadir di Kerselmu. Ya, Kerselnya mesti konsisten. Tiap minggu ada Kersel ya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Dan saya mendorong mengingatkan jemaat doa fajar itu penting. Di onsite di sini saudara bisa hadir, tapi kalau saudara nggak bisa hadir onsite, via online, via Zoom. Jadi sebetulnya di rumah saudara masih bisa ya. Jadi saya mendorong saudara cintailah doa. Oke. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus yang memampukan engkau melangkah dalam firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk, mengambil waktu bersatu sejenak, bersyukur ibadah kita sudah selesai. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu dapat turun secara bergantian melalui tangga. Bagi Bapak Ibu